Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai dilepaskan dari kuasa setan. Sekali lagi, dilepaskan dari kuasa setan yang terdapat di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bahasa Yunani, iblis disebut diabolos dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu sebagai devil. Istilah lainnya adalah daimon. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diabolos berbentuk tunggal dan daimon berbentuk jamak. Itu berarti hanya ada satu iblis tetapi banyak setan. Roh najis dan roh jahat. Arti kata diabolos secara harafiah adalah pemfitnah. Karena kegiatan utama iblis adalah pemfitnah, yaitu mencemarkan karakter seseorang. Itu yang dilakukan oleh iblis. Pertama, iblis mencemarkan karakter Tuhan Yesus Kristus. Itu dilakukan pertama kali di Taman Eden. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima, di situ memberitahukan kita. Yang kedua, iblis mencemarkan karakter semua orang yang dapat dianggap sebagai wakil Kristus di muka bumi ini. Kata kerja daimon adalah membuat atau menyebabkan seseorang berada di bawah pengaruh setan atau roh najis. Setiap orang Kristen yang sudah lahir baru dan sungguh-sungguh berusaha hidup untuk Kristus adalah kepunyaan Kristus atau dimiliki oleh karena Kristus atau dimiliki oleh Kristus. Namun orang Kristen yang sudah lahir baru pun dapat berada di bawah pengaruh setan. Hal itu terjadi karena ada beberapa segi kepribadiannya yang belum berada di bawah kendali Roh Kudus. Segi-segi itulah yang bisa berada di bawah pengaruh setan. Dilepaskan dari kerasukan setan, hal pertama yang perlu kita pelajari adalah Yesus berurusan dengan roh jahat, bukan dengan orang yang dirasuki oleh roh jahat itu. Gereja atau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus mengikuti pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita berurusan langsung dengan setan dalam melaksanakan pelayanan kelepasan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Yang kedua adalah Yesus mengusir roh jahat itu keluar dari orang yang dirasukinya. Yesus tidak mengusir orang itu keluar dari rumah ibadat, meskipun orang itu dirasuki roh jahat. Tetapi Yesus mengusir roh jahat
yang merasuki orang itu. Tapi Yesus tidak mengusir orang itu keluar dari ibadat. Gereja harus mengasihi orang yang berada di bawah pengaruh setan, di bawah pengaruh roh-roh jahat. Kita harus mengusir setan, tetapi mengasihi dan menerima orang yang dirasuki setan itu. Mungkin orang itu menimbulkan masalah dalam ibadat, dalam persekutuan. Kita tidak boleh mengusir orang itu, melainkan roh setan yang merasuki dialah yang perlu kita usir keluar dari orang itu, bukan orang yang dirasukinya, tetapi roh yang merasuki orang itu yang perlu kita usir. Yang ketiga adalah Yesus sama sekali tidak merasa terhina ketika khotbahnya diselah oleh gangguan roh jahat itu. Pada saat memberitakan atau mendengar firman Tuhan ada gangguan seperti ini terjadi, kita harus mengusir roh setan yang menimbulkan gangguan dari orang-orang yang suka mengganggu kita saat memberitakan atau mendengar firman Tuhan berlangsung. Mengusir roh jahat merupakan bagian dari keseluruhan pelayanan Yesus. Jadi sebenarnya ketika kita mengikuti sebuah ibadah, kita tidak perlu terganggu dengan apapun. Kalau ada kejadian yang mengganggu kita, jangan pernah mengusir orang itu, tapi mengusirlah roh yang ada di dalam orang itu, yang membuat dia bikin rusuh di tempat ibadah itu. Yang keempat, roh jahat berbicara menggunakan kata ganti tunggal dan jamak. Ciri khas setan adalah berbicara atas namanya sendiri atau atas nama dirinya. Dan roh-roh jahat yang ada di dalam diri orang yang dirasukinya itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita terus belajar agar kita dilepaskan dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Sama seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Yang kelima, orang yang kerasukan roh jahat itu biasa ibadat di rumah ibadat tersebut. Kelihatannya sebagai orang normal, terhormat, agamawi, tetapi dirasuki setan. Setiap beribadah bukan jaminan bahwa seseorang terlepas dari pengaruh roh jahat atau roh iblis. Tak satu pun dalam rumah ibadat itu mengetahui bahwa ia membutuhkan kelepasan dari roh jahat. Orang yang setia beribadah ini, orang itu sendiri tidak menyadari bahwa dirinya dirasuki roh jahat. Urapan Roh Kudus atas diri Tuhan Yesus telah memaksakan roh jahat itu memunculkan dirinya ke permukaan. Karena itu saudara-saudara, kita tidak boleh menjadi orang yang hanya sekedar mengikuti sebuah ibadah. Tetapi kita harus benar-benar mengikuti dengan hati yang tulus, beribadah dengan hati yang tulus tanpa paksaan,
tanpa hanya ingin mau dilihat oleh pendeta atau oleh hamba-hamba Tuhan yang lain yang ada dalam ibadah itu. Urapan Roh Kudus atas Tuhan Yesus telah memaksa roh jahat itu memunculkan dirinya ke permukaan. Saudara-saudara, mari kita mengakui ketika kita masih terikat dengan hal-hal yang ini, mari kita lepaskan, meminta Tuhan untuk memampukan kita melepaskan. Yang keenam, saudara-saudara, peristiwa pengusiran roh jahat dilakukan oleh Yesus di rumah ibadat itu merupakan titik awal pelayanan Yesus di muka umum. Yesus dikenal oleh sesamanya orang Yahudi sebagai manusia yang memiliki otoritas atas roh-roh jahat. Yesus dikenal sebagai manusia yang mengajar suatu ajaran baru yang membebaskan dan yang membaharui. Kabar tentang Kristus tersebar ke seluruh penjuru di seluruh daerah Galilea. Akibat karena Yesus mengusir roh jahat yang merasuki orang itu, akhirnya kabar tentang Kristus tersebar ke seluruh atau ke penjuru seluruh daerah Galilea. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar bersama untuk kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan yang empunya akan hidup ini. Mungkin kita merasa diri bahwa kita hamba Tuhan. Mungkin kita merasa diri kita bahwa kita adalah orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi ternyata di dalam Alkitab yang tadi saya beritahu kepada kita dalam Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Ternyata ada orang yang setia beribadah. Dia tidak mengetahui bahwa dia dirasuk oleh roh jahat. Karena itu mari kita membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.